Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiarti Andriani dari PMT 6C Uinsus Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi jarak antara dua bidang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian jarak dan bidang, serta jarak antara bidang dengan bidang. Selanjutnya kita akan membahas pengertian jarak. Secara umum, jarak adalah fungsi yang mengaitkan antara dua objek dengan sebuah bilangan real non-negatif yang memenuhi kaedah-kaedah tertentu. Pengukuran kedekatan bagian dari objek satu sama lain itulah yang dinamakan jarak. Jarak merupakan panjang terdekat antara dua objek. Selanjutnya bidang. Bidang adalah permukaan datar atau dua dimensi yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Diberi nama dengan huruf Yunani atau dengan menyebut titik-titik sudutnya seperti ABCD, PQRS, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh-contoh bidang. Ada segitiga ABCD, segitiga ABC, persegi ABCD, jajar genjang ABCD, persegi panjang alfa, segitiga EFG, lalu ada belah ketupat PQRS. Nah, selanjutnya yaitu jarak antara dua bidang. Jarak antara dua bidang atau jarak antara bidang dengan bidang adalah panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Berikut merupakan gambar dari dua bidang yang akan kita dicari jaraknya, yaitu jarak antara dua bidang ini yaitu antara titik A dengan A aksen. Selanjutnya yaitu dua bidang yang akan diberi jaraknya. Dua bidang yang akan dicari jaraknya harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu kedua bidang tersebut haruslah searah. Maksudnya di sini yang pertama yaitu sama-sama horizontal atau sama-sama vertikal. Selanjutnya yaitu tidak berpotongan. Kedua bidang tersebut tidak boleh berpotongan. Apabila kedua bidang tersebut berpotongan, maka jarak yang antara dua bidang tersebut adalah 0. Misalkan terdapat dua bidang U dan V yang tidak saling berpotongan, seperti gambar berikut ini. Ada bidang U, lalu bidang V. Langkah-langkah menentukan jarak kedua bidang tersebut. Yang pertama, buat bidang W yang tegak lurus dengan bidang U dan bidang V. Ini merupakan bidang W yang saling tegak lurus dengan bidang U dan bidang V. Yang kedua, misalkan garis G dan H adalah perpotongan bidang W dengan bidang U dan bidang W dengan bidang V. Ini merupakan garis G yang merupakan perpotongan antara bidang W dengan U, lalu ini merupakan garis H yang merupakan perpotongan antara bidang V dengan bidang W. Yang ketiga, jarak U ke V sama dengan jarak garis G ke H. Jarak bidang U ke bidang V merupakan jarak antara garis G dengan garis H. Ada dua cara untuk menentukan jarak G ke H. Cara pertama, 1. Pilih sembarang titik P pada salah satu garis. 2. Jarak G dan H adalah jarak titik P ke garis yang tidak memuat titik P. Cara yang kedua, 1. Buat bidang T yang tegak lurus dengan garis G dan H. Yang kedua, bidang T memotong garis G dan H masing-masing di titik P dan Q. Yang ketiga, jarak G dan H sama dengan jarak titik P ke titik Q. Berikut merupakan contoh soalnya.
Sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak bidang BDE dan CFH. Ini merupakan kubus ABCD EFGH. Lalu kita akan mencari jarak dari bidang BDE, bidang yang berwarna kuning, dengan bidang CFH, bidang yang berwarna coklat. Penyelesaiannya, yang pertama kita akan membuat bidang yang tegak lurus, bidang BDE dan CFH, yaitu bidang ACGE, bidang yang ruas garisnya berwarna oranye. Selanjutnya, ACGE memotong BDE dan CFH di PE dan CQ, di garis PE dan garis CQ, sehingga jaraknya adalah jarak PE dan CQ. ACGE ini, bidang ACGE memotong BDE di garis PE. Lalu bidang ACGE juga memotong bidang CFH di garis CQ. Ini garis berwarna putih. Nah, selanjutnya kita pilih titik P pada PE sehingga jaraknya adalah jarak bidang BDE dan CFH adalah antara titik P ke CQ, yaitu panjang dari garis PN. Nah, titik P dari garis PE ini kita tarik ke CQ. Tarik garis tegak lurus ke CQ sehingga kita dapatkan titik perpotongannya, yaitu titik N. Nah, jarak bidang BDE dengan CFH sama dengan panjang dari garis PN. Nah, untuk memudahkan perhitungan PN, garis PN, kita fokus pada segitiga CPQ yang siku-siku di P. Nih, kita fokus pada segitiga CP nih, CPQ. Seperti ini segitiganya kalau kita keluarkan. CPQ siku-siku di N. Maksud saya siku-siku di P. Segitiga CPQ siku-siku di P. Selanjutnya, kita akan menentukan panjang sisi-sisi dari segitiga CPQ. CP, yaitu setengah dari AC. CP ini CP merupakan setengah dari panjang AC. AC merupakan diagonal sisi dari kubus. Dimana diagonal sisi itu merupakan panjangnya sisi akar 2. Sisinya 6 cm sehingga panjang diagonal sisi dari kubus ABCD EFGH adalah 6 akar 2, yaitu sehingga panjang AC adalah 6 akar 2. Nah, panjang CP merupakan setengah dari AC sehingga panjang CP 3 akar 2 cm. Lalu PQ, panjang PQ, kita lihat di sini PQ, panjang PQ yaitu sama dengan panjang rusuk dari kubus tersebut. Panjang PQ sama dengan panjang CG, sama dengan 6 cm. Nah,
Selanjutnya kita cari dari panjang CQ. CQ atau sisi miring dari segitiga CPQ. Nah, ini dia panjang CQ yang akan kita cari. Kita sudah ketahui CP-nya 3/2, PQ-nya 6 cm, sehingga CQ-nya yaitu akar dari CP kuadrat tambah PQ kuadrat, sama dengan 3/2 dikuadratkan tambah 6 kuadrat, sama dengan 3/6, sama dengan 3/2 dikali akar 3. Selanjutnya yaitu konsep luas segitiga CPQ. Di sini kita sebelumnya luas segitiga, rumus luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Pada ruas kiri kita misalkan CP menjadi alas, CP menjadi alas, lalu PQ menjadi tinggi. Sehingga rumusnya menjadi setengah kali CP kali PQ sama dengan ruas kanan. Ruas kanan kita misalkan CQ yang menjadi alas, CQ menjadi alas, lalu PN menjadi tingginya. Sehingga rumusnya menjadi setengah kali CQ kali PN. Nah, di kedua ruas sama-sama memiliki angka setengah. Bisa kita hilangkan dengan cara mengalikannya dengan angka 2, sehingga tinggallah CP kali PQ sama dengan CQ kali PN. CP tadi sudah kita dapatkan 3/2, PQ 6, CQ 3/2 kali akar 3, lalu PN. Ini yang akan kita cari. Selanjutnya, di ruas kiri ada 3/2, di ruas kanan ada 3/2. Bisa kita hilangkan dengan cara mengalikannya dengan 1/3/2, atau bisa kita bagi dengan 3, sama-sama kita bagi dengan 3/2, sehingga di ruas kiri tinggal 6 sama dengan di ruas kanan ada akar 3 PN. Selanjutnya PN sama dengan 6/3 sama dengan 2/3, sehingga panjang PN adalah 2/3. Jadi jarak BDE dan CFH yang merupakan juga jarak antara titik P dan ke N atau panjang dari garis PN adalah 2/3 cm. Nah, itu dia jawaban untuk contoh soal tadi. Di mana bunyi soalnya saya bacakan kembali. Sebuah kubus dengan panjang sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak antara bidang BDE dan CFH. Sudah kita dapatkan melalui langkah-langkah sebelumnya, yaitu 2/3 cm. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.